Masa kamu nggak bisa ninggalkan hartamu? Kecuali kamu disuruh membuat gunung, itu nggak bisa. Kalau meninggalkan harta bisa nggak? Bisa. Nah, kenapa hal yang bisa ini nggak bisa kalian lakukan? Berarti kalian itu nggak nerima Yesus. Meskipun secara omongan nerima, tapi nggak melakukan. Halo Mas Bro, selamat malam Bintang Bagus Pratama. Ya, selamat malam Bang Rudi. Malam, silakan. Mau ditanya apa bertanya? Tanya aja Bang. Silakan. Saya tanya ini aja, kan tujuan hidup beragama itu kan pastinya ya pengen masuk ke surga kan. Kalau nggak ada surga ya bukan agama kan. Ya benar. Saya tanya, bagaimana caranya masuk ke dalam surga itu secara dalil Alkitab? Ada nggak? Oke. Aku jelaskan ya, kita bergantian. Kalau kamu tanya saya, tujuan orang beragama itu apa? Oh, untuk mencapai surga. Ya, benar. Tapi hati-hati. Kalau di dalam Islam kau katakan untuk mencapai surga, kamu nanti dimarahi orang Islam. Karena mereka bukan itu katanya. Apa katanya kemarin itu ya? Untuk menyenangkan hati Tuhan atau apalah itu. Kalau Tuhan menginginkan kami masuk surga, silakan. Apa katanya? Ibadah itu ya. Kalau Islam bukan gitu Bang. Islam tujuan hidup beragama adalah ingin bukan surga dan neraka, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta, yaitu Allah, itu aja Bang. Yang saya tanya bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan surga secara Alkitab gitu. Ya, oke. Itu benar itu ya. Jadi jangan kau bilang surga ya. Kalau mereka bilang gitu ya, saya tidak menambahi, tidak mengurangi. Nah, sekarang kalau dalam ajaran Kristen, kalau kamu tanya saya, tujuan saya beragama tidak lebih dan tidak kurang hanya untuk mengisi kolom KTP. Titik. Silakan. Oh gitu Bang. Jadi iya. Tapi ada nggak tertulis caranya bagaimana masuk ke dalam kerajaan surga? Ya, ada nggak? Ya, kalau itu kamu tanya, rubah pertanyaanmu. Mengapa abang ikut Yesus? Nah, beda ya. Kalau ditanya kenapa aku beragama, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengisi kolom yang ada di KTP tertulis agama. Di rapot agama. Di seluruh surat-surat agama. Maka aku beragama. Kalau aku tidak beragama, negara ini tidak akan mengeluarkan surat apapun sama aku. Paham ya? Nah, jadi peran agama itu sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang. Hanya untuk mengisi kolom KTP. Nah, sekarang kalau kau balik pertanyaannya. Mengapa abang memilih ikut Yesus? Baru saya katakan, saya mengikut Yesus karena hanya satu-satunya di muka bumi ini. Bahkan KBBI pun mengakui. Itu adalah juru selamat. Juru selamat di muka bumi ini hanya Kristus. Nabi banyak, Tuhan banyak, Rasul banyak. Tapi juru selamat hanya satu. Bahkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukalah. Ketika juru selamat itu hanya merujuk kepada Kristen atau Kristus. Nah, sekarang kau tanya, bagaimana jalan menuju surga? Kan begitu? Oke. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Maka dari itu, Yesus itu siapa? Firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Kita ambil Yesus sama dengan firman Allah. Maka kita substitusikan kepada kalimat tadi. Akulah jalan. Akunya itu siapa? Yesus. Kita ganti. Firman Allah lah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui firman.
Makanya kami punya kitab suci. Karena kitab suci ini berisi firman dari Bapa di sorga. Paham ya? Itulah jalan menuju sorga. Tetapi, apakah semua orang bisa mengamalkan isi kitab suci? Tidak bisa. Ya, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kami mati, itu artinya kami berdosa. Loh, semua orang mati? Tidak. Di dalam ajaran Kristen ada dua manusia yang tidak berdosa dan tidak mati. Yang pertama Henok, yang kedua Elia. Manusia murni ya. Jadi kematian itu bukan karena kita bernyawa. Tidak. Tapi karena dosa. Dalam ajaran kami. Karena ada bukti orang yang tidak mati. Kalau dalam ajaran kalian saya nggak tahu ya. Semua yang berjiwa mati katanya. Karena tidak ada di kalian yang hidup. Ya. Kemudian kulanjut. Sebentar Bang Rudi. Yang silakan. Bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan surga? Saya kasih iya, contoh. Dengar. Ya, sudah tahu aku tunggu. Itu sebentar kan lagi diam dulu kau makanya. Bang, bukan caranya. Saya kasih contoh ini Bang. Iya makanya dengar dulu. Nah, saya kasih contoh. Buatlah sebuah robot. Nah, ini kalau misalnya ada di Alkitab loh. Nah, di Alkitab tertulis, buatlah sebuah robot, maka kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, seperti itu. Iya, makanya kau diam dulu. Ya, makanya caranya bagaimana ya? Caranya buatlah sebuah robot itu. Iya, tenang. Ada nggak di Alkitab? Matikan dulu mikrofonmu. Kan sudah kujelaskan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu caranya. Kemudian kami bilang semua tertuang di dalam kitab suci. Apakah kami ada yang melakukan ini? Tidak. 100%. Tidak ada yang sanggup. Oke. Maka kami harus mati. Arti mati apa? Upah dosa. Maka kalau orang berdosa itu ke neraka. Lantas dengan apa kami menuju surga? Nah ini hebatnya. Kami tidak perlu mengikuti syarat yang disuruh Yesus. Nggak perlu. Nggak ada yang bilang, "Woi, kalau kau mau masuk surga, kau harus apalah sujud kepada patungku 5 kali sehari." Nggak ada itu. Atau 7 kali. Atau 8 kali. Kau harus bernyanyi-nyanyi. Nggak ada. Tetapi Yesus mengatakan kasih karunia. Karena urusan surga itu bukan urusan kami. Loh. Siapa manusia bisa menentukan dirinya ke surga ke neraka? Benar. Loh, berarti bebas gitu ya, harus pokoknya percaya kepada Yesus, itu udah bebas gitu. Nggak ada, nggak ada cara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu percaya aja, biarpun kamu melakukan apapun, pasti masuk ke dalam kerajaan surga gitu Bang ya. Makanya jangan kau potong dulu aku bicara, nanti kena kick loh kau. Aku belum selesai. Sudah, sebelum ku bilang silakan jangan berbicara. Sudah. Karena kami tidak bisa masuk ke surga dengan amal ibadah kami, perbuatan kami, semuanya, dan bahkan kami tidak mampu melakukan ini semua. Lantas dengan apa kami ke surga? Kasih karunia. Kasih karunia yang bagaimana? Maka di Matius 26 ayat 28 dikatakan, darahku tertumpah bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Jadi kami ini diampuni. Kalau karena karya kami, perbuatan kami, tidak ada yang ke surga. Karena diampuni Yesus kami, maka bisa masuk ke surga. Karena kasih karunia, maka kami bisa masuk surga. Semoga kau paham. Oke, dikit lagi. Jadi kalau kau tanya, dengan apa kami masuk ke surga? Ada beberapa cara. Alkitab menjelaskan. Yang pertama, jikalau kehidupan keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan ahli Farisi, Matius 5 ayat 20, maka kau tidak akan masuk ke surga. Itu pertama. Siapa yang sanggup? Kami nggak sanggup. Yang kedua, Galatia 5, 22, 23. Jikalau kau bisa melaksanakan 9 buah roh, yang kasih, kesabaran, murah hati, yang kelemah lembutan, begitu 9 buah roh, maka tidak satu hukum pun menentang hal itu. Tak perlu kau mengenal Yesus, tak perlu kau berdoa kepada Yesus, tak perlu kau mengenal Yahweh, tak perlu kau meminta kepada Yahweh, tak perlu kau bertuhan kepada Yahweh. Asal bisa kau laksanakan 9 buah roh, maka kau akan ke surga. Permasalahannya, siapa yang mampu melakukan itu? Enggak ada. Maka yang ketiga, kamu bisa diselamatkan oleh kasih karunia Yesus. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena amal solehmu, tapi karena keputusan final pemilik surga. Paham ya? Silakan. Nah, kan enak diskusi. Paham. Ya benar-benar Bang. Jadi memang nggak ada yang sanggup ya, nggak ada yang sanggup ya, dilakukan untuk mencapai kerajaan surga. Tapi ada yang menarik ini, ada yang menarik dalam Alkitab yang saya baca ya, dan ini dalam satu arti
satu maksud ini. Dan di Alkitab itu cara ini bisa dilakukan gitu loh untuk mencapai kerajaan surga. Saya kasih contoh, saya kasih satu ya. Berbahagialah orang yang miskin, maka kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terus ada lagi, sangat sukar orang orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sangat sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, berarti harus miskin. Yang ketiga, tinggalkan segala hartamu, segala ya, segala bukan separuh, bukan sebagian, tapi segala hartamu jika kamu ingin menjadi pengikutku dan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi dari 3 ayat yang saya baca ini satu arti kekayaan. Jadi orang Kristen yang pengen jadi pengikut Yesus dan masuk ke dalam kerajaan surga harus miskin. Harus nggak punya apa-apa. Orang yang punya HP itu termasuk orang yang punya harta. Begitu. Apakah ini bisa dilakukan? Bisa. Masa kamu nggak bisa ninggalkan hartamu? Kecuali kamu disuruh membuat gunung, itu nggak bisa. Kalau meninggalkan harta bisa nggak? Bisa. Nah, kenapa hal yang bisa ini nggak bisa kalian lakukan? Berarti kalian itu nggak nerima Yesus. Meskipun secara omongan nerima, tapi nggak melakukan. Begitu, Bang. Oke, ku jawab. Diam kau ya. Sekali kau potong kuki kau. Ya. Di dalam ajaran Kristen, kau tidak bisa menerjemahkan letter-let begitu saja. Kekeliruan kalian selama ini, asal ada ayat ini luar tidak. Enggak begitu. Kau lihat konteksnya. Oke. Sangat sukar bagi seorang kaya. Bukan berarti enggak bisa masuk ke surga orang kaya. Tetapi kalimat di sana sangat sukar. Sangat sukar itu bukan mengatakan orang kaya tidak bisa masuk surga. Itu keliru deh. Inilah kelemahan kalian tidak mengerti apa itu tata bahasa Indonesia. Tidak mengerti itu apa arti. Sehingga ketika kalian membaca Bible, langsung di otak kalian orang kaya tidak bisa masuk surga. Keliru. Sangat sukar artinya bukan tidak bisa. Tetapi lebih berat hambatannya. Kenapa dia lebih berat? Karena hartanya lebih dipikirkannya daripada kerajaan surga. Maka ayat lain mengatakan hartamu akan dimakan ngengat. Yang kau bilang itu juallah hartamu. Oke. Dibilang juallah seluruh hartamu. Kenapa Yesus mengatakan jual seluruh hartamu? Bukan Yesus mengatakan bagi-bagikanlah hartamu. Tidak, tapi disuruh jual. Karena prosedur penjualan. Contoh kita punya satu apartemen mewah. Tidak akan mungkin kau mau menjual harganya kau beli 1 miliar. Kau jual itu 100.000, nggak mungkin. Pasti kau akan bertahan 1 miliar lewat 10. Atau lewat 1 lah. Maka seumur hidupmu atau sebanyak yang bisa sampai itu terjual, kau akan berpikir terus di situ. Sementara Yesus bilang, kembalilah ke sini hari ini kutunggu. Itulah hebatnya ajaran Kristus. Artinya dibilang kenapa menjual, itulah kisah penjualan. Di dalam penjualan orang selalu mencari untung. Tapi kalau dibilang bagikanlah seluruh hartamu, dia pasti bisa membagi. Orang muda itu kan. Tapi Yesus tidak mengatakan langsung bagi, juallah seluruh hartamu baru bagikan. Bukan langsung bagikan. Kalau membagikan gampang dibagikan. Tapi ketika menjual di kepala kita harus untung. Keuntungan. Oke. Baru kita mengatakan miskin. Ayat lain menjelaskan. Dikasih talenta kepada orang-orang ini. Ada yang ditanamnya. Kalau yang 2 lagi dikembangkannya. Maka Yesus mengatakan, apabila kau miskin katanya daripada itu, atau kau kekurangan, atau kau tidak mengembangkan talentamu itu, maka seluruh akan dicabut darimu. Karena Tuhan memberikan semua kita ini kehidupan yang sama, kemampuan yang sama, tetapi kita tidak mengembangkannya, maka akan kuambil darimu. Kan miskin. Sama-sama miskin. Tapi ayat itu bertentangan. Lihat konteksnya. Kenapa si miskin yang dikatakan ini bisa masuk surga? Oke, waktu hidup di dalam dunia si Lazarus miskin. Dia dilihat orang kaya ini sudah duduk di pangkuan Bapak Abraham. Karena ada ayatnya itu tahu ya. Nah, maka dikatakanlah orang kaya ini sulit untuk masuk dalam kerajaan surga.
Si miskin ini selama hidupnya di dunia miskin. Tapi dia punya kekayaan. Kekayaan apa? Iman misalnya. Ya, tapi kan gampang bang. Untuk menjadi miskin gampang. Gak perlu abang bekerja. Gak perlu abang bersusah payah jadi miskin. Dan abang pasti masuk surga. Bro, kan sudah kuterangkan tentang talenta. Kamu diberi talenta, ditanamnya bro. Kayak gitulah kira-kira itu. Ah, katanya ayat Alkitab ini miskin. Ya udah nggak usah aku punya talenta, aku tanam biar jadi miskin. Yesus marah bro, nggak bisa. Jadi semua itu, aduh, sabar kau nanti aku bilang silakan, kau aja bicara, aku potong. Sabar ya. Jengkel kali aku lihat orang-orang seperti ini, nggak tahu sopan santun ini berdiskusi, dikasih kesempatan potong-potong.